Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin, let us introduce ourselves. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Taufik Yono Sunardi Nurisa Fadilah. In this presentation, we will discuss about tugas public relation. Tapi sebelum kita mengetahui apa sih tugas public relation, alangkah baiknya kita mengingat kembali pelajaran kemarin, yaitu pengertian public relation. Jika kita terjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, public relation memiliki arti hubungan dengan publik. Pengertian publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian atas suatu hal yang sama dan mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Sedangkan pengertian relation juga tidak bisa disamakan dengan hubungan. Istilah relation menggunakan S yang memiliki makna jamak, mengandung arti adanya hubungan timbal balik atau two-way communication. Atas dasar uraian ini, maka public relations pada dasarnya berfungsi untuk menghubungkan publik atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu instansi atau perusahaan. Hubungan yang efektif antara pihak-pihak yang berkepentingan adalah hal yang penting demi tercapainya kepentingan dan kepuasan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa public relation adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan public relation. Menurut Dimok Marshall bersama rekan-rekannya Edward Gladys, Eugene Dimok, dan Louis W. Kuning melalui bukunya yang berjudul Public Administration yang dikutip oleh Yossal Iriantara tahun 2003, membagi tujuan public relation atas dua bagian, yaitu secara positif dan secara definisi. Secara positif berusaha mendapatkan dan menambah penilaian serta jasa baik suatu organisasi atau perusahaan. Kalau secara definisi itu berusaha untuk membela diri terhadap pendapat masyarakat yang bernada negatif, padahal organisasi atau perusahaan itu tidak bersalah atau terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, tindakan ini merupakan salah satu aspek penjagaan atau pertahanan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari public relations itu adalah harus dapat berkomunikasi sebaik mungkin dengan pihak internal maupun eksternal, serta mengutamakan kepentingan umum atau khalayak umum untuk menjaga citra dari instansi atau perusahaan yang dinaunginya. Selanjutnya, fungsi public relations. Yang pertama yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, unsur penting dalam organisasi dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan.
Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kinerja meningkatkan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Ya. Yang terakhir, fungsi public relation yaitu meningkatkan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas public relation. Apa aja sih tugas public relation itu? Nah, untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga, maka public relation itu harus disertai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Nah, yang pertama yaitu ada membina hubungan ke dalam atau public internal. Public internal sendiri adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau organisasi itu sendiri. Sehingga seorang public relation harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Nah, tugas public relation yang kedua yaitu membina hubungan keluar atau public eksternal. Public eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Sehingga seorang public relation harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakili atau dinaunginya. Intinya, semua tugas public relation harus dapat dilaksanakan oleh seorang public relation secara berkesinambungan. Selain itu juga, ide atau gagasan dari seorang public relation sangat dibutuhkan. Karena untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang telah ditetapkan. Nah, target atau sasaran utama public relation ini yaitu public internal sendiri dan public eksternal itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang media yang digunakan dalam public relation. Ada apa aja, media apa aja yang digunakan? Nah, di situ ada media. Pertama ada media cetak. Media cetak yaitu media yang penyampaian pesannya melalui tulis-menulis, misalnya surat, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, media yang kedua yaitu media gambar, yaitu penyajian pesan atau informasi dengan bentuk gambar atau tayangan film atau bisa juga slides. Nah, media yang ketiga ada televisi. Media televisi yaitu penyajian pesan dengan menggunakan tayangan sekaligus disertai dengan suara atau audio visual. Nah, selanjutnya di sini juga ada radio. Radio hanya bisa didengar karena hanya menggunakan suara sebagai penerangan, pendidikan, dan hiburan. Berbeda dengan televisi, kalau televisi itu disertai dengan gambar dan juga suaranya. Nah, selanjutnya di sini ada pameran. Pameran yaitu suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat. Nah, ini yang terakhir ada open house. Oke, nanti materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Riza. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran public relations. Nah, peran public relations dalam suatu organisasi itu dapat dibagi menjadi 3 kategori.
Yang pertama, penasihat ahli. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Dan yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, sebagai penasihat ahli, seorang praktisi public relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah mereka sarankan atau apa yang telah disarankan atau usulan dari praktisi public relations tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan public relations yang telah dihadapi oleh suatu organisasi yang bersangkutan. Kemudian, sebagai fasilitator komunikasi, seorang praktisi public relations bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Namun, di pihak lain, dia atau si praktisi public relations tersebut juga dituntut agar atau untuk mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. Kemudian, sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Dalam peranan ini, seorang praktisi public relations dalam proses pemecahan persoalan merupakan bagian dari tim manajemen. Maksudnya, dalam hal ini, seorang praktisi public relations itu bertugas membantu pemimpin atau pimpinan organisasi, baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Nah, dari ketiga kategori peran public relations tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang praktisi public relations harus menjadi manajer yang memiliki kemampuan manajerial dan memiliki kemampuan teknis dalam berkomunikasi, supaya suasana komunikasi yang efektif dapat tercipta di dalam suatu organisasi. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai kegiatan-kegiatan public relations. Kegiatan-kegiatan di Departemen Public Relations itu meliputi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau bisa disebut juga sebagai manajer public relations dan para stafnya. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatannya? Yang pertama adalah menyusun dan mendistribusikan siaran berita, foto-foto, dan berbagai artikel bagi kalangan media massa. Yang kedua, mengorganisasikan konferensi pers, acara-acara resepsi, dan kunjungan kalangan media massa ke organisasi. Yang ketiga, menjalankan fungsi penyedia informasi utama. Yang keempat, mengatur acara wawancara antara kalangan pers, baik cetak, radio, dan televisi dengan pihak manajemen. Yang kelima, memberikan penerangan singkat kepada fotografer serta membentuk dan mengelola sebuah perpustakaan foto. Yang keenam, mengelola berbagai bentuk materi komunikasi internal seperti kaset rekaman video, slide presentasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menyunting serta memproduksi jurnal-jurnal eksternal untuk konsumsi para distributor, pemakai jasa atau produk perusahaan, konsumen langsung, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, menulis dan membuat bahan-bahan cetakan seperti literatur pendidikan, sejarah perusahaan, laporan tahunan, dan literatur pelantikan pegawai baru. Kesembilan, mempersiapkan dan mengatur acara pameran dan menjalankan eksibisi public relations. Kesepuluh,
menangani berbagai acara sponsor yang berhubungan dengan kegiatan public relations. Yang ke-11, mempersiapkan survei-survei pendapat dan berbagai penelitian lainnya. Yang ke-12 dan yang terakhir adalah menganalisis umpan balik serta mengevaluasi hasil dari upaya untuk mencapai tujuan. Kemudian, kegiatan-kegiatan tersebut tadi harus dilaksanakan secara terpadu dan terencana. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan atau manajer public relations dengan para stafnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.